Setiap wilayah Pokemon pasti punya banyak Pokemon baru yang mendiami wilayah tersebut. Namun salah satu yang paling menarik dan selalu tampak mendominasi untuk menguasai wilayah tersebut dikenal sebagai Pokemon Legendary. Ada dua kemungkinan dari mereka ketika berada di wilayah mereka masing-masing. Kemungkinan mereka memberikan pengaruh yang baik dengan kekuatan besar yang mereka ciptakan. Atau sebaliknya, kemungkinan mereka memberikan sisi terburuk untuk menghancurkan wilayah mereka. Atau bahkan memberikan pengaruh jahanam untuk semua orang di sekitarnya dengan kekuatan besar yang mereka miliki. Setiap legendary Pokemon akan saling beradu untuk mendominasi atau menyeimbangkan wilayah mereka. Namun, gimana kalau mereka bukanlah Pokemon legendary alias hanya Pokemon biasa? Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Reshiram. Pokemon ini muncul dalam legendanya. Ia menyemburkan api ke udara dari ekornya dan membakar semua yang ada di sekitarnya. Luar biasanya, Pokemon legendary ini dapat menghanguskan dunia dengan apinya tersebut. Dan Reshiram dapat membantu mereka yang ingin membangun dunia yang penuh dengan kebenaran. Bayangkan saja betapa besarnya kekuatan api Reshiram ini, hingga mungkin ia mampu membakar seluruh Unova jika ia mau. Namun, Pokemon Reshiram biasa nan kecil ini hanyalah bertipe Dragon, tanpa api dan tanpa kekuatan yang sama seperti jabatannya si legendary. Kini ia hanya menjadi Pokemon biasa yang sangat menggemaskan. Zekrom. Pokemon ini menyembunyikan diri di balik awan petir. Ia terbang melintasi wilayah Unova yang pastinya akan menegangkan untuk dilihat. Ia menghasilkan listrik di ekornya yang sangat besar. Ekornya ini udah kayak generator raksasa yang menghasilkan listrik super kuat. Dengan begitu, Pokemon legendary ini dapat menghanguskan dunia dengan petirnya tersebut. Dan jelas, Zekrom juga membantu mereka yang ingin membangun dunia yang ideal, sehingga para villain mengincarnya untuk bekerja sama. Pokemon Zekrom yang menggemaskan ini juga hanya bertipe Dragon. Kekuatan petirnya kini hanya kepalsuan karena kini ia hanyalah Pokemon biasa dan tidak mungkin mampu untuk menghancurkan dunia. Entei. Gunung berapi bisa meletus saat ia menggonggong. Entei tak mampu menahan kekuatan dahsyatnya, dan akhirnya ia melesat cepat mengitari daratan dengan kekuatan besar tersebut. Konon, satu Entei lahir setiap kali gunung berapi baru muncul. Pokemon kekar ini menjelajahi bumi, menyemburkan api yang bahkan lebih panas dari magma gunung berapi itu sendiri. Jelas ini salah satu spesies Pokemon yang cukup mengganggu apabila beneran ada, karena hanya menggonggong saja bikin gunung bisa meletus, dan juga bisa melahirkan Entei baru yang kerjaannya juga pasti sama. Pokemon Entei biasa ini mungkin bisa lahir dari gunung meletus, tapi tidak akan mampu menggonggong keras dan tidak mungkin mampu melahirkan gunung berapi baru. Raikou. Awan hujan yang dibawanya membiarkannya menembakkan petir sesuka hati. Konon, Raikou ini turun bersamaan dengan terjadinya kilat. Raikou juga suka berlari dan melintasi daratan sambil menggonggong dengan suara yang menggelegar seperti guntur. Pokemon kasar ini menyimpan energi di dalam tubuhnya, lalu menyapu daratan sambil menyemburkan listrik. Raikou sendiri melambangkan kecepatan kilat ya. Namun Pokemon Raikou biasa yang menggemaskan ini tidak sekasar dan seganas yang dibayangkan. Ia hanya akan suka bermain dengan mengeluarkan percikan listrik kecil di tubuhnya. Suicune. Dikatakan sebagai reinkarnasi dari angin utara, ia dapat langsung memurnikan air kotor dan keruh dalam sekejap mata dengan menginjaknya saja. Pokemon ini berlari melintasi daratan. Konon, angin utara akan bertiup entah bagaimana setiap kali ia muncul. Pokemon dewa ini berkelana ke seluruh dunia, selalu mencari sumber air murni. Dan seperti yang bisa kita lihat, Suicune memang terlihat begitu menenangkan dengan ekor atau tali panjang bak gelombang air dan angin di tubuh Pokemon tersebut. Kekuatannya sangat berguna dan paling bisa diterima untuk ada ya kan? Namun Pokemon Suicune biasa yang kecil ini tidak dapat memiliki kekuatan memurnikan air tersebut. Mungkin bisa, tapi tidak dalam skala besar juga ya. Latias dan Latios. Latias sangat peka terhadap emosi manusia. Jika merasakan permusuhan, Pokemon ini akan mengacak-acak bulu di sekujur tubuhnya dan berteriak nyaring untuk mengintimidasi musuh gitu. Latias sangat cerdas dan mampu memahami ucapan manusia. Sama halnya dengan Latios yang bahkan memiliki kemampuan untuk membuat musuhnya melihat gambaran dari apa yang telah dilihatnya atau dibayangkannya di kepalanya. Pokemon ini cerdas dan mengerti ucapan manusia juga. Keduanya sempurna untuk bersatu. Tapi Pokemon Latias dan Latios yang menyatu ini menjadi Pokemon biasa. Ia masih bisa memahami ucapan manusia dan masih cerdas juga. Lugia. Sayap Lugia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat.
yang benar-benar dahsyat banget, bahkan dengan kepakan sayapnya yang ringan saja dapat menghancurkan rumah-rumah biasa. Apalagi kalau ia mengamuk dan mengepakkan sayapnya lebih dari sekali dalam skala besar. Bisa-bisa seluruh daratan kosong melompong dibuatnya. Namun akibat kekuatan dahsyat ini juga, Lugia pun memilih untuk hidup tak terlihat di dasar laut. Ya kurang baik apalagi coba Pokemon ini ya kan? Dia mengerti dan memahami jika kekuatannya terlalu besar sehingga dia menjauh. Vetemon Lugia biasa ini mungkin akan membuat hidupnya lebih tenang, tanpa kekuatan kepakan sayap yang besar dan hanya menjadi burung biasa yang hidup damai di hutan. Giratina. Pokemon ini konon hidup di dunia yang berseberangan dengan dunia nyata. Ia selalu muncul di sebuah pemakaman kuno gitu. Giratina ini diusir karena kekerasannya. Ia diam-diam menatap dunia lama dari dunia distorsi. Sebenarnya sangat menyedihkan mengetahui jika ada Pokemon yang dibuang dari dunia yang seharusnya diam dalam dunia distorsi yang pastinya akan sangat membosankan. Giratina sendiri bertipe Ghost dan Dragon. Maka dari itu, Vetemon Giratina biasa tanpa embel-embel legendary ini hidup dalam tipe naga atau dragon saja, sehingga ia lebih nyaman hidup di dunia Pokemon tanpa keburukan yang diperbuat Giratina legendary. Xerneas. Legenda mengatakan ia dapat berbagi kehidupan abadi. Xerneas tertidur selama 1000 tahun dalam wujud pohon sebelum akhirnya bangkit kembali dengan membawa kehidupan segar. Ketika tanduk di kepalanya bersinar dalam 7 warna, dikatakan ia berbagi kehidupan abadi untuk siapapun yang beruntung melihatnya. Sungguh ini kekuatan yang sangat luar biasa besar dan tidak buruk sama sekali sebenarnya. Tapi hidup abadi juga menurutku ya nggak akan semenyenangkan itu ya kan. Pasti ada sisi bosannya. Jadi Vetemon Xerneas biasa yang imut ini hanyalah Pokemon rusa biasa. Hanya berlarian di hutan yang indah dan mungkin hanya memberikan kehidupan untuk hutannya saja. Rayquaza. Rayquaza hidup selama ratusan juta tahun di lapisan ozon bumi. Pokemon ini tak pernah turun ke tanah. Sebenarnya Pokemon ini hampir tidak pernah diketahui oleh mereka di dunia Pokemon itu sendiri, karena Rayquaza hanya mengitari bumi di atas lapisan ozon sana. Namun, Hoenn Region mengenalinya sebagai legendary yang memberikan pengaruh besar untuk menyeimbangkan daratan dan lautan agar tidak saling berebut. Tugas yang sangat besar untuk legendary di atas langit. Tapi, Vetemon Rayquaza biasa ini tidak mungkin seperti itu. Ia hanya naga kecil yang mungkin hanya menembus awan, tidak lebih mampu untuk menembus lapisan ozon. Lagi pula, ya dia naga kecil yang sangat menggemaskan bukan? Dan itulah beberapa Pokemon legendary seandainya berubah menjadi Pokemon biasa tanpa kekuatan yang benar-benar dahsyat. Karena faktanya memang tidak semua yang kuat itu bagus untuk mereka dan makhluk lain di sekitarnya. Pasti mereka juga ingin hidup tenang gitu kan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.